Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, bincang-bincang matematika. Semoga tidak bosan dan tidak membosankan. Ya, hanya bermaksud baik saja dalam hati ya, supaya ada pemahaman bagi semuanya tentang matematika. Ya, dari sedikit demi sedikit. Ya, kita bicara tentang peran matematika itu apa. Mengapa belajar matematika? Mengapa belajar yang sulit-sulit? Belajar yang mudah saja. Ya, matematika itu sulit. Pendapat orang juga sulit. Semuanya mengatakan sulit, pelajaran yang sulit. Ya sudah, kita tetapkan saja. Memang matematika itu sulit. Nah, justru sebagai suatu tantangan. Nah, sekarang mengapa sulit? Ya karena matematika itu berkaitan dengan berpikir. Pada prinsipnya kalau berpikir itu tidak dipaksakan, ya, tidak dipaksa, tidak mau memaksakan diri untuk belajar, itu maunya ya santai saja. Ya, manusia pengennya cara umum, yang gampang-gampang, yang nyaman, yang tidak mikir. Nah, itu maunya. Nah, kalau itu pilihannya ya tidak menjadi orang pandai. Pada prinsipnya orang itu baik yang kaya, yang sedang, yang miskin, itu ya pengen pinter pada prinsipnya. Hanya saja malas untuk berpikir. Dan sekarang dihadapkan pada matematika yang sulit. Lalu mengapa belajar yang sulit-sulit? Belajar yang gampang. Mana yang gampang? Mana yang mudah? Belajar ekonomi, ya sulit. Belajar ilmu hukum, ya sulit. Belajar teknik, ya sulit. Apalagi tidak mau belajar matematika. Matematika mendasari semuanya. Lah bagaimana bisa? Ya, itu ya. Jadi matematika itu mendasari. Matematika itu sebagai alat ya yang bisa menjadikan seseorang itu berpikir dengan baik. Karena di matematika itu dilatih. Misalnya saja ada himpunan. Himpunan itu membuat logika. Mana yang menjadi anggota, mana yang bukan. Gitu. Apakah kalau menjadi sesuatu kelompok menjadi anggota itu, kelompok itu secara keseluruhan masuk atau hanya sebagian. Lalu dengan kelompok yang lain yang berbeda, adakah irisannya, bagaimana gabungannya, bermacam-macam di situ tuh sederhana ya. Jadi matematika bukan sekadar hitung menghitung. Dalam hitung menghitung pun ada logikanya. Banyak sekali cara-cara aturan-aturan yang harus dipenuhi, patuh pada aturan. Kalau menjumlahkan itu aturannya seperti ini, mengurangkan aturannya seperti ini, mengalukan artinya aturannya seperti ini. Ya semuanya pakai aturan, membagi ada aturannya. Ya. Nah, patuh pada aturan-aturan. Nah, kita mencari aturan-aturan yang sederhana yang kita patuhi. Nah, patuh itu kan juga penting. Tidak semaunya. Toh inginnya bebas. Ya kalau bebas, apa maksud bebas? Jadi langit bumi seisinya ini dibangun ya karena ilmu. Ada ilmu. Ilmu Allah itu kalau lautan jadikan tinta, ranting-ranting jadikan pena, ya, tidak akan habis itu ditulis. Ya. Bahkan ditambah lagi sebanyak itu, nggak habis. Ditambah lagi nggak habis. Ya. Nah, karena ilmu. Nah, dengan ilmu itu kita bisa kagum terhadap ciptaan Allah. Ya.
Melalui matematika kita juga bisa mengagumi, kagum terhadap pola-pola bilangan saja kagum. Kalau dalam geometri ada tessellation itu pola-pola, pola-pola apa namanya benda-benda, pola-pola gambar yang tentu saja menjadi indah. Karpetnya dengan bagus ada pola-pola gambar. Membuat bangunan ada pola-polanya, ada semuanya. Ya, jadi semuanya butuh matematika. Kembali kepada matematika itu sulit, justru menjadi tantangan. Memang matematika itu berkaitan dengan akal kita, dengan benak kita, ya, dengan kemauan yang keras. Kita ingin bisa matematika, mudah-mudahan ada tambahan ilmu untuk matematika itu. Ya. Matematika itu ilmu eksak begitu zaman dulu, tapi sebenarnya bukan eksak. Prediksi itu matematika. Kita sering sekali ya bepergian berapa jam kira-kira sampai sana. Prediksi, ya. Ilmu prediksi, konjektur, ya, itu juga memprediksi yang akan datang, memprediksi sesuatu itu. Ya. Dalam perdagangan juga memprediksi. Kalau saya ini saya beli, saya nanti untung. Prediksi. Awalnya berangkat dari prediksi. Ya. Ilmu prediksi juga di matematika. Ya. Forecasting, peramalan, ya, itu juga di matematika. Ketika suatu daerah pola dari penghasilan, misalnya saya sebut saja padi, ada polanya. Nah, itu ada cara untuk memprediksi, berarti tahun depan kira-kira sekian. Kalau pertumbuhannya seperti ini. Hmm. Ekonomi juga ada forecasting. Ya, macam-macam banyak sekali. Jadi matematika bukan sekadar hitung-hitungan saja, tapi melatih logika. Ya. Nah, kita berperan, ya, berperan sebagai orang yang katakan bersharing tentang matematika, bersharing ria, ya dengarkan saja kalau mau, kalau tidak mau ya sudah, ya nggak apa-apa, oh, tidak ada motivasi apa-apa saya selain daripada ikut mencerdaskan kehidupan bangsa supaya pemikiran kita itu baik. Kalau pikirannya baik, nanti akan belajar yang lain baik, termasuk belajar mempelajari membaca itu tentu akan lebih hati-hati orang-orang yang belajar matematika, akan lebih teliti, ya. Menggunakan kata dan atau saja harus teliti. Ya, kalau di matematika itu kan ada gabungan, ada irisan. Bicara tentang irisan itu harus hati-hati. Ini beda dengan gabungan. Dan juga pengertian dan atau bagaimana yang dan atau ini ya harus hati-hati. Kalimat-kalimat diperhatikan tentu saja. Ya tentu ini modal yang bagus untuk belajar bahasa atau yang lain. Jadi banyak sekali hal yang baik di matematika itu. Kalau ingin bisa memahami ilmu-ilmu yang lain, itu belajarlah matematika dengan baik. Karena matematika itu ya ilmu sebut saja dasar ya, mendasari digunakan untuk ilmu-ilmu yang lain. Ya, sebenarnya eh, bagaimana kadang-kadang matematika itu kurang bermakna. Dulu pernah ada itu misalnya ya, itu saya butuhnya itu kan kalau dalam kehidupan itu kalau misalnya membeli apa lalu kembaliannya berapanya gitu aja. Itu kalau pemikiran sederhana itu ya. Kalau sampai pada pemikiran yang sederhana itu ya dapatnya yang sederhana itu. Lalu dalam pikiran dia memprotes untuk bagaimana saya belajar untuk X, variabel X yang seperti ini, yang sulit-sulit itu apa? Ya, tentu saja karena tidak tahu kemanfaatannya bahwa itu untuk melatih diri, ya, otak kita, ya, agar bisa
mengerti sesuatu yang lebih luas, ya itu tidak tahu, sehingga ya tahunya hidup itu ya ayo membeli dengan uang lalu kembaliannya ya sesederhana itu ya bisa saja, ya itu matematika tapi mengambil yang sesederhana itu. Bagaimana akan paham tentang hal-hal yang lain, misalnya dalam usia yang sudah agak tua lalu ingin belajar ya yang lebih mendalam tentang agama misalnya, ini ya berkaitan dengan agama juga, mau membaca makna ya teksnya tekstualnya dari sesuatu harfiahnya saja ya sulit memahaminya karena tidak terbiasa atau kurang terbiasa, apalagi maknawiahnya ya. Setiap kali di dalam matematika itu ada harfiah, ada maknawiyah, ada makna di balik itu. Nah, berlatihnya makna di balik itu tidak terlatih. Akhirnya yang tertangkap makna tekstualnya saja. Nah, itulah ya. Akhirnya ada perbedaan kan seseorang yang belajar matematika dengan yang tidak. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ya Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, ya perlu dipahami bahwa saya memotivasi untuk para pemuda, pemudi, terutama yang sudah belajar. Ayo betul-betul belajar matematika dengan sungguh-sungguh. Cerdaskan diri saudara ya, melalui berpikir matematika dan nanti gunakanlah ya kecerdasan itu ya kemampuan berlogika bernalar itu untuk mempelajari yang saudara-saudara sukai. Misalnya di bidang ekonomi, di bidang bahasa, di bidang kebudayaan, di bidang teknik, fisika, kimia, biologi, di bidang apa saja butuh matematika, kelautan, pertanian, peternakan, semuanya butuh matematika. Dan jangan terbatas pada perhitungan saja. Matematika hitung menghitung itu benar, bagian kecil daripada matematika. Matematika itu luas karena berkaitan dengan berpikir. Ya, semoga dipahami. Mari kita latih ya, diri kita. Ya, kita beri konsumsi otak kita. Ya, apalagi nanti lama-lama akan paham berpikir di hati. Ya, zikrun fi qalbun, ya, berpikir dengan hati, yaitu bisa tersentuh karena kecerdasannya. Mudah-mudahan demikian dan bermanfaat. Hanya sharing saja. Ya, kalau ada salah mohon maaf. Kalau belum dipahami ya pelan-pelan. Ya, karena saya belajar matematika begitu lama. Dari kecil belajar matematika sampai sekarang masih bercerita tentang matematika. Semoga manfaat, ada energi yang tersalur kepada para pemirsa semuanya. Nah, mohon maaf sekali lagi kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.